Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Riddiatno. Dari kelompok 7, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul bertema keamanan komputer. Kelompok kami beranggota 4 orang, yaitu Rifki Andriana, Najwa Aulia, Alif Abda, dan saya sendiri Fauzan Raif. Lanjut ke materi. Bab pertama ada konsep dasar keamanan. Konsep dasar keamanan adalah ancaman keamanan. Ancaman keamanan terbagi menjadi 4. Ada manusia, kesalahan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, dan alam. Ancaman dari manusia dapat berupa hacking, cracking, memasukkan program ilegal seperti virus, dan kemampuan user yang terbatas. Kemudian ancaman kesalahan perangkat keras, yaitu tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang, terjadinya konsleting listrik, dan segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung. Ancaman kegagalan perangkat lunak, yaitu adanya kesalahan pada sistem operasi, kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Dan yang terakhir, ancaman alam, yaitu ancaman alam yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian model serangan keamanan. Model serangan keamanan terbagi menjadi 4. Yang pertama, interruption, interception, modification, dan fabrication. Interruption, yaitu serangan ini ditujukan untuk aspek ketersediaan yang menjadi sistem tidak tersedia atau rusak. Interception, yaitu serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil mengakses data atau informasi. Kemudian modification, yaitu serangan ini berupa pihak yang tidak memiliki wewenang berhasil memodifikasi aset atau data yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, fabrication, yaitu serangan ini berupa pihak yang tidak berwenang menjadi seolah-olah pengguna sah dan mengirimkan pesan palsu ke dalam sistem. Kemudian mengenal rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah tindakan menipu seseorang untuk mengungkapkan informasi atau mengambil tindakan yang dilakukan melalui teknologi. Yang pertama ada baiting, yaitu jenis rekayasa sosial ini bergantung pada korban untuk mengambil umpan atau tidak sehingga melakukan tindakan tertentu. 2. Phishing. Phishing yaitu pelaku biasanya mengirim email atau teks ke target mencari informasi yang dapat membantu kejahatan yang lebih signifikan. Kemudian email hacking dan kontak spamming. Ada pretexting juga, yaitu pelaku menggunakan dalih yang menarik untuk menipu korban. Kemudian quid pro quo, penipuan jenis ini melibatkan pertukaran tertentu. Dan yang terakhir, phishing. Versi suara phishing, V adalah singkatan dari voice, tetapi sebaliknya upaya penipuan. Bab 2 keamanan jaringan. Cukup sekian. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri atas 2 atau lebih komputer, serta perangkat-perangkat lainnya yang saling terhubung. Media penghubung tersebut dapat berubah kabel atau nirkabel, sehingga memungkinkan para pengguna jaringan komputer melakukan pertukaran informasi seperti file, dokumen, data, serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, personal area network. Saat menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, keyboard, headset wireless, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat sekitar 4-6 meter. Yang kedua, local area network. Jangkauan dalam suatu ruangan atau satu area dalam radius antara 100 meter sampai 2000 meter. Metropolitan area network, yaitu jaringan komputer yang memiliki area dengan jarak antara 10 sampai 50 km. Selanjutnya, wide area network, gabungan dari local area network dan metropolitan area network yang telah mengalami perkembangan infrastruktur jaringan, sehingga jarak cangkupannya semakin jauh, yaitu dunia. Yang terakhir, jaringan nirkabel.
Jaringan nirkabel merupakan suatu komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Keamanan jaringan komputer. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusup atau pemindaian dari pihak yang tidak berhak. Dengan mengendalikan keamanan jaringan, risiko tersebut dapat dikurangi. Namun, keamanan jaringan biasanya bertentangan dengan akses jaringan. Karena bila akses jaringan semakin mudah, keamanan jaringan akan semakin rawan. Bila keamanan jaringan makin baik, maka network akses semakin terbatas. Selanjutnya bab 3, keamanan sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan paling penting. Bayangkan jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang memenuhi. Maka sistem operasi yang ada pada komputer tersebut akan selalu mendapatkan serangan dari virus, spam, dan lain-lainnya. Selanjutnya, perancangan sistem operasi yang aman. A. Lapisan fisik. Pada lapisan ini, keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat. Keamanan lokal. Pada lapisan ini, berkaitan dengan user dan hak-haknya. Selanjutnya, keamanan root. Jangan pernah menggunakan seperangkat Unity-LASR sebagai root. Keamanan file dan sistem file tidak boleh mengakses perintah, mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lainnya. Keamanan password dan enkripsi. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu berhati-hati terhadap brute force attack dengan membuat password yang baik. Keamanan kernel harus selalu update dan mengikuti review terhadap bugs atau kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Selanjutnya, keamanan jaringan. Keamanan ini secara umum dapat dilakukan dengan mewaspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Alif. Selanjutnya bab 4, keamanan database. Konsep dasar keamanan database yaitu pertama, database atau basis data merupakan salah satu perangkat yang sangat vital bagi sebuah organisasi. Karena database mengandung informasi yang sangat sensitif, harus dilindungi kerentanan dan eksploitasi keamanan. 10 ancaman teratas terkait database menurut Application Security Inc. adalah sebagai berikut. 1. Password yang lemah. 2. SQL injection. 3. Hak user dan grup yang berlebihan. 4. Fitur-fitur DBMS yang tidak perlu diaktifkan. 5. Manajemen konfigurasi yang rusak. 6. Buffer overflow. 7. Hak istimewa untuk beberapa user. 8. Keagalan layanan. 9. Unpatched RDBMS. 10. Data tidak terenkripsi. B. Kategori keamanan database. A. Keamanan server. Pelindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Trusted IP access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberi respon pada IP yang dikenali saja. C. Database connection. Jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page, pastikan memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar, terjamin, dan aman. D. Table access control. Penggunaan kontrol akses tablet yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. C. 5 tahap keamanan pada database. 1. Pisahkan database sensitif. 2. Eliminasi kerentanan. 3. Enforce less privileges identifikasi hak pengguna dan menegakkan kontrol akses dan hak istimewa.
pengguna untuk membatasi akses hanya pada data minimum yang diperlukan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan. 4. Pantau penyimpanan atau anomali. 5. Tanggapi perilaku yang mencurigakan. Oke, selanjutnya bab 5 yaitu malicious software. Malicious software atau disingkat dengan malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat mengganggu atau bahkan merusak komputer, data, dan jaringan kita. Malware bisa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang membutuhkan program host atau program induk dan yang independen. Lalu ada ragam malware. Yang pertama ada virus, merupakan sebuah program perangkat lunak kecil yang menyebar dari satu komputer ke komputer lain dan mengganggu pengoperasian komputer. Selanjutnya ada trojan, dapat berupa program apapun yang menyerupai program yang sah, namun di dalamnya memiliki beberapa kode berbahaya. Yang ketiga ada spyware. Malware ini adalah jenis kode berbahaya yang digunakan untuk memata-matai kegiatan korban dan juga mencuri informasi sensitif. Keempat ada worm, sebuah program replikasi diri yang menggunakan kerentanan dalam jaringan untuk menyebarkan diri. Yang kelima ada yang disebut dengan trapdoor, jenis malware yang digunakan untuk memotong mekanisme keamanan yang ada dibangun ke dalam sistem. Keenam ada rootkit, kumpulan program yang digunakan untuk mengubah fungsi sistem operasi standar bertujuan menyembunyikan kegiatan berbahaya yang dilakukan olehnya. Dan yang ketujuh ada adware, program yang berisi promosi dari suatu produk atau iklan. Lalu ada pencegahan terhadap malware. Yang pertama ada dari email, yaitu jangan membuka spam email dari sumber yang tak jelas. Lalu lakukan scan sebelum membuka attachment. Lanjut ke internet menjadi media besar dalam penyebarluasan malware. Jangan tergiur dengan pop-up iklan yang muncul tiba-tiba dan menyebutkan Anda memenangkan hadiah atau undian. Lalu tutup pop-up atau sekalian tinggalkan situs tersebut. Selanjutnya, beberapa program antivirus menyediakan toolbar pencarian khusus seperti APG Link Scanner. Ketiga, melakukan scan terlebih dahulu sebelum menyalin file dari USB memory card. Menghindari membuka file yang mencurigakan dalam flash disk, misal file atau folder dalam bentuk shortcut. Lanjut, menginstal antivirus dan melakukan update secara berkala. Lalu berhati-hati dalam mengunduh file dari situs yang menyediakan file ilegal. Lalu selanjutnya ada jurnal Big Data dan masalah keamanan dalam organisasi. Di sini kami merangkumnya agar lebih singkat dan hanya intisari dari jurnal tersebut yang kita jelaskan kali ini. Inti dari jurnal tersebut adalah mengenai kekhawatiran yang muncul dalam pengumpulan data sensitif dan pribadi oleh organisasi yang terkait dengan masalah privasi. Jangkauan data yang lebih luas yang dikumpulkan dan disimpan, pelanggaran keamanan yang tidak diinginkan seperti berbagi data dan informasi sensitif kepada pihak yang tidak diinginkan. Pada jurnal ini memberikan beberapa solusi, diantaranya 1. Tindakan pencegahan terjadinya ancaman terhadap keamanan komputer dan kontrol akses dan teknologi firewall. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator yaitu Fauzan. Kemudian kesimpulan, keamanan jaringan komputer adalah masalah yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna komputer. Harus diperhatikan perlunya melakukan pembersihan situs-situs phishing, tautan ilegal, spam, dan sebagainya dalam komputer. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada penjahat karena hal itu merupakan kelalaian yang bisa berdampak serius terhadap keamanan komputer. Pengembangan teknologi keamanan jaringan komputer harus terus-menerus dilakukan segera mungkin dan mengurangi elemen ilegal secara teknis. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.